Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Setri Pemulihan Kupang. Terpuji nama Tuhan, Tuhan baik, penjagaan, penyertaan, perlindungannya sempurna. Sehingga hari ini kita masih bisa bersekutu bersama seluruh keluarga memuji muliakan Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca ayat penuntun kita pada saat ini yang terambil dari Mazmur 30 ayat 12 sampai 13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku. Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mari kita tenangkan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Raja yang kekal, Bapa yang adil, Bapa yang baik. Terima kasih untuk penjagaan penyertaan Tuhan selama seminggu. Saat ini kami hendak mempersiapkan diri untuk masuk dalam minggu yang baru. Biarlah Tuhan menjaga menyertai kami. Dan pada saat ini kami mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah. Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus ibadah ini jadi. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik. Kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Di dalammu, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk
selamanya. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, jarakku takut untuk selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah benaran dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Amin. Engkaulah jawaban, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah benaran dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal
bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau kota benteng harapan kami, keselamatan kami. Tiada yang lain tempat kami mengadu dan bernang. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Bapa kami. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Kami percaya Engkau takkan pernah meninggalkan kami sendiri. Tangan-Mu yang kuat akan menuntun kami. Saat kami hilang harapan, Engkau yang akan menghibur kami dan memberi kami jalan keluar. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, biarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Dengan saya Pastor Ongkiola, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, berkati setiap kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan. Firman-Mu adalah kebenaran mengubahkan kami, untuk menolong kami makin hari makin jadi sama serupa seperti Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini ada 3 hari yang kita miliki, ya. Hari kemarin, ya, itu disebut sebagai sejarah. Kemudian hari esok itu biasanya disebut sebagai misteri, ya. Sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa hidup besok atau tidak. Satu-satunya hari yang kita miliki adalah hari ini. Itu sebabnya today, hari ini biasa disebut today is a gift atau present, hadiah, ya. Karena kita tidak mungkin bisa kembali ke hari kemarin. Kita juga tidak tahu apakah kita masih ada untuk hari esok atau tidak. Satu-satunya hari yang kita bisa miliki hari ini adalah yaitu hari ini, ya. Itu sebabnya hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara mengenai, saya pinjam istilahnya Bapak John Maxwell dalam bukunya Today Matters, atau hari ini penting, ya. Nah, mengapa hari ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena semua apa saja yang kita kerjakan, pilihan-pilihan yang kita buat, ya, keputusan-keputusan yang kita buat hari ini menentukan hari esok kita. Dengan kata lain, siapa saudara hari ini? Karena apa yang sudah lakukan di hari yang kemarin. Bahkan lebih serius lagi, setiap keputusan atau pilihan yang kita buat hari ini itu menentukan kekekalan kita. Jadi penting hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengelola hari ini dengan baik.
Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, karena hari ini penting, bagaimana sikap kita sebenarnya atau seharusnya dalam menjalani hari-hari dalam hidup kita. Nah, kebenaran yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya di dalam Mazmur pasal 118 ayat 24. Kalau saudara buka Alkitab, saudara kita bisa membacanya bersama-sama. Mazmur 118 ayat 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. This is the day that the Lord has made. Ya, inilah hari yang Tuhan telah jadikan, marilah kita bersukacita. Kebenaran yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena hari ini penting, maka ya sikap kita dalam menyikapi hari ini adalah yang pertama, percayalah bahwa hari ini adalah hari yang baru, ya. Percayalah bahwa hari ini adalah hari yang baru. Today is a new day, hari yang baru. Apapun yang terjadi kepada saudara di hari kemarin, persoalan, masalah, tantangan, kesulitan, sebesar apapun itu, percayalah hari ini hari yang baru. Ya, tadi malam, hari kemarin itu sudah berakhir tadi malam, jam 12 sudah selesai. Dengan kata lain, pada waktu saudara memasuki hari ini, ada hal-hal yang luar biasa yang Allah sedang kerjakan hari ini bagi saudara. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apapun yang terjadi dengan hidup saudara hari kemarin, itu sudah berakhir tadi malam, ya. Jangan dibawa lagi dalam hidup saudara hari ini. Karena Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Dan karena Bapak Ibu Saudara, hari kemarin sudah berakhir dengan semua kesulitan, persoalan. Jangan bawa lagi beban hari kemarin menemani kita hari ini. Karena kalau kita membawa beban hari kemarin menemani kita hari ini, maka beban kita akan terus menumpuk. Nah, saya kasih contoh yang gampang supaya Bapak Ibu Saudara mengerti, ya. Di tangan saya ini saya pegang sebuah mic. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah mic ini ringan atau berat? Ya. Berat atau ringan? Pasti saudara setuju dengan saya bahwa ini ringan, tidak berat, ya. Tetapi bayangkan seandainya jika saudara memegang mic ini, ya, selama 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan lamanya, atau setahun lamanya, saya yakin pasti akan jadi berat, ya. Pasti pegal-pegal semua tuh, ya. Tangan kita, bahu kita akan pegal pada waktu kita memegang mic ini berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun lamanya. Nah, demikian halnya dengan persoalan. Ya, beratnya sebuah persoalan tidak tergantung pada besar kecilnya persoalan tersebut. Tapi beratnya sebuah persoalan itu bergantung pada berapa lama kita menanggungnya, berapa lama kita memikulnya. Semakin lama kita memikulnya, maka semakin akan memberatkan hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kala yang membuat kita stres bukan banyaknya persoalan. Yang membuat kita stres, depresi bukan karena besar kecilnya persoalan. Yang membuat kita stres, depresi karena kita membawa persoalan-persoalan tersebut dari hari-hari yang kemarin menemani kita sampai hari ini, ya. Itu sebabnya Allah menawarkan solusi kepada kita, menawarkan jalan keluar kepada kita, ya. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa Allah lebih baik dalam memelihara kita daripada kita memelihara diri sendiri. Allah jauh lebih sanggup memelihara saudara dan saya daripada kita memelihara diri kita. Itu sebabnya Tuhan tahu bahwa
pasti ya ada hal-hal yang akan menyusahkan kita. Makanya Tuhan berkata, serahkanlah ya segala kekhawatiranmu kepadanya. Tuhan bilang, sudah, tidak usah dipikirkan ya, tidak usah dibawa tiap hari persoalanmu. Aku minta masalahmu, aku minta kesulitanmu, aku minta semua bebanmu, bawa padaku, serahkan padaku, karena aku jauh lebih sanggup menyelesaikannya daripada engkau sendiri yang menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang baru bagi kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari yang baru di mana Allah siap melakukan hal-hal luar biasa bagi saudara di hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak peduli apapun yang terjadi dengan diri saudara di hari kemarin, sebesar apapun persoalan masalah yang kau lalui, hari ini saya pastikan, saya deklarasikan bahwa Allah siap melakukan terobosan dalam hidup saudara. Allah sedang membawa hal-hal baik dalam hidup saudara. Allah sedang membawa hal luar biasa dalam hidup saudara. Allah sedang membawa kesembuhan bagi saudara. Allah sedang membawa peningkatan dalam hidup saudara. Allah sedang membawa solusi bagi saudara dalam persoalan dan pergumulan saudara. Tidak perlu tunggu besok, tidak perlu tunggu tahun depan, atau mungkin 10 tahun lagi. Milikilah keyakinan bahwa hari ini pasti akan ada terobosan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, tolong perhatikan, Rasul Paulus berkata, ya, kalau saudara perhatikan, Rasul Paulus berkata, waktu ini adalah waktu perkenanan itu, ya. Now is the time of God's favor. Inilah waktunya bagi Allah untuk melakukan terobosan di dalam hidup saudara hari ini, ya. Hari ini Tuhan mau menyediakan apa yang saudara perlukan. Tuhan menyatakan perkenanannya kepada saudara, ya. Hari ini saya mendorong saudara untuk melatih pikiran saudara, ya, pengharapan saudara untuk mengharapkan hal luar biasa Allah kerjakan bagi saudara hari ini. Jadi setiap kali saudara bangun pagi, latihlah pikiran saudara. Tidak peduli, saya tidak mau tahu, saya tidak peduli apapun masalah saya kemarin, saya tidak peduli sebesar apa kesulitan yang saya hadapi kemarin. Saya percaya this is a new day. Ini hari yang baru. Pasti ada perkenanan, pasti ada terobosan, pasti ada mujizat, pasti ada jalan keluar, ya, pasti ada solusi bagi saya untuk semua persoalan saya. Ingat, harapan, iman, dan apa yang saudara pikirkan, itu yang saudara tarik datang dalam hidup saudara. Jadi bayangkan saudara, nah banyak kali kita tidak sadar, ya, bangun pagi, kemudian kita mulai berpikir, aduh badan saya hari ini capek-capek, semua seperti lemas, capek, ya, rasa-rasanya aduh sakit semua badan saya dan sebagainya. Saya jamin hari itu akan jadi hari yang buruk dalam hidup saudara, ya. Mengapa? Karena saudara melatih pikiran saudara dan perkataan saudara, saudara mengundangnya datang dalam hidup saudara, ya. Jadi saudara tolong perhatikan baik-baik, ya. Apa yang kita pikirkan di pagi hari itu akan menentukan apa yang bakal terjadi dengan kehidupan kita sepanjang hari tersebut. Nah, saya mau mendorong saudara bangun pagi, ya, latihlah pikiran saudara dan saya untuk berpikir this is a new day. Ini hari yang baru. Saya yakin dan percaya Tuhan sedang membawa hal-hal luar biasa dalam hidup saya. Saya tidak peduli apa yang terjadi kepada saya di hari kemarin. Allah bersama dengan saya hari ini, sekarang ini. Dia Allah yang tetap sama kemarin, hari ini, dan besok. Dan saya percaya hari ini pasti akan ada terobosan terjadi dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Hal yang kedua, bagaimana sikap kita, karena hari ini penting. Maka sikap kita yang kedua menyikapi hari ini, dalam menjalani hari ini, yang kedua adalah optimislah menghadapi hari ini, ya. Belajarlah untuk optimis menghadapi hari ini.
berbicara tentang optimis itu lawannya pesimis. Orang optimis itu melihat hal-hal positif di dalam segala sesuatu, tetapi orang yang pesimis melihat sisi negatifnya. Jadi dengan kata lain, orang yang optimis dia bisa melihat berkat di balik kesulitan, bisa melihat mukjizat di balik penderitaan. Sedangkan orang yang pesimis melihat sisi negatifnya. Dia, aduh mati saya, hancur saya, bisnis saya hancur, bisnis saya berantakan, aduh mungkin baru sakit sedikit aja dia, aduh sudah parah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut survei 90 sekian persen orang meninggal dalam COVID-19 ini bukan karena corona, bukan karena virus COVID, tapi orang meninggal karena rasa takut. Ya, mereka melihat dari sisi negatifnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyikapi hari ini, sikap menyikapi hari ini yang kedua adalah optimislah dalam menjalani hari ini. Ya, nah, saya ingat ada sebuah kisah di dalam Alkitab, seorang bernama Yusuf, ya, di mana saudara-saudaranya menjual dia karena saudara-saudaranya membenci dia luar biasa. Kemudian mereka pada akhirnya membuat dia, kemudian menjual dia ke Mesir. Yusuf menjadi budak dan sebagainya. Kita ikuti ceritanya, saudara baca di Alkitab singkat. Tapi saya mau beritahu, pada waktu saudara Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, kemudian pada waktu Yakub ayahnya pindah ke Mesir, kemudian di hari kematiannya saudara-saudaranya menjadi takut. Mereka pikir, waduh nanti apa yang akan Yusuf lakukan kepada kita? Ayah kita udah meninggal, mungkin nanti dia akan membunuh kita dan sebagainya, akan membalas apa yang kita lakukan kepada mereka. Kemudian Yusuf berkata kepada mereka dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, dikatakan di sana, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni untuk memelihara hidup dan bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf berkata, kamu memang merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merencanakan yang baik. Yusuf melihat dari sisi positifnya. Dia melihat bahwa justru apa yang terjadi kepadanya, apa yang dilakukan saudara-saudara lakukan kepadanya, justru itu bukan sesuatu yang negatif. Yusuf melihat dari sisi yang positif bahwa yang negatif memang terjadi kepadanya, tapi itu dirancang oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang positif sekali lagi mengharapkan yang terbaik bagi kehidupannya. Berbeda dengan orang yang positif, pesimis. Dia mengharapkan dan melihat dari sisi yang negatif. Nah, suatu kali ada sebuah perusahaan mengirimkan 2 orang pekerja, sebuah perusahaan pabrik sepatu mengirimkan 2 orang sales ke Afrika untuk menjual sepatu di sana. Tetapi sebelum mereka mengirim 2 pegawai ini ke sana, sales itu untuk pergi ke Afrika menjual sepatu, mereka minta kedua pegawai ini atau sales ini untuk survei lokasinya terlebih dahulu. Seperti apa orang-orang di sana, keadaan ekonominya, situasi, kondisinya, lokasinya, dan sebagainya. Kemudian sales yang pertama, dia kembali dan dengan pesimis dia berkata kepada pimpinan perusahaannya, Pak, orang-orang di sana belum pernah pakai sepatu. Kita tidak mungkin akan bisa menjual sepatu di sana karena orang-orang di sana tidak pernah pakai sepatu. Kita akan rugi besar jika kita menjual sepatu ke sana. Nah, tetapi orang yang sales yang kedua, dia pulang dengan optimis. Dia berkata kepada pimpinan perusahaannya, Pak, wah, ini kesempatan besar bagi kita. Orang-orang di sana tidak pernah pakai sepatu, mereka belum pernah pakai sepatu. Ini kesempatan besar bagi kita untuk bisa menjual sepatu sebanyak mungkin di sana. Ini kesempatan besar buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 orang menghadapi situasi yang sama, ya, melihat tempat yang sama, persoalan yang sama, tetapi mereka kembali dengan hasil yang berbeda.
Mengapa? Karena yang satu melihat dari kacamata yang positif, sedangkan yang satu melihat dari kacamata yang negatif. Nah, ada banyak orang Bapak Ibu Saudara di gereja, sama-sama pergi ke gereja, sama-sama nyanyi puji Tuhan, sama-sama menyembah Allah yang sama-sama baca Alkitab, ya, sama-sama berdoa dalam nama Yesus. Tapi pada waktu ada persoalan, ada yang dengan beriman, percaya sungguh-sungguh, rajin, setia, sekalipun ada persoalan, makin dekat dia dengan Tuhan, makin sungguh-sungguh dia dengan Tuhan. Dia meresponi dengan positif, dia melihat dengan kacamata yang positif, dan dia berkata, welcome problem, selamat datang persoalan. Karena saya percaya di balik persoalan pasti ada berkat Tuhan, di balik persoalan ini pasti ada mujizat Tuhan. Tetapi orang yang lain, yang sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyembah Allah, datang ke gereja, sama-sama berdoa dalam nama Yesus, sama-sama baca Alkitab, tapi pada waktu persoalan datang, karena dia melihat dari kacamata yang negatif, dia berkata, why? Mengapa Tuhan? Satu lagi, ya. Mengapa kok hidup saya bikin susah seperti ini, Tuhan? Dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan, mohon maaf, orang-orang di sekitarnya, bahkan pendetanya disalahkan, bahkan gembala, bahkan gerejanya disalahkan. Dia mencoba untuk mencari kambing hitam dan menyalahkan siapapun, dan pada akhirnya meninggalkan gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk jadi orang yang optimis dalam menyikapi setiap hari dalam hidup kita, ya. Karena saya yakin dan percaya, seperti dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, Allah turut bekerja, ya. Mari kita latih pikiran kita untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, Allah sedang membawa mujizat bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Mengapa? Karena kita terbatas. Kita hanya bisa melihat sedikit saja. Kita tidak bisa melihat apa yang jauh di depan yang akan bakal terjadi dengan hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mendorong saudara, lihatlah dengan kacamata yang positif. Belajarlah dari firman Allah, ya. Perkatakan hal-hal yang positif, sama seperti Kaleb dan Yosua. Pada waktu mereka mengintai tanah perjanjian, mereka berkata kepada bangsa Israel, kita maju saja, sebab Tuhan telah menyerahkan daerah ini untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin saudara bahwa Allah memiliki sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita di dalam setiap peristiwa yang terjadi, ya. Allah kita bukan Allah yang kebetulan, dan Allah kita bukan Allah yang main-main. Dengan kata lain, dengan maksud saya ini, pada waktu Allah mengizinkan sesuatu terjadi kepada saudara, Allah sedang main-main, ya. Allah tidak pernah main-main. Allah kita adalah Allah yang selalu punya rencana, dan rencananya selalu yang terbaik. Pada waktu Allah mengizinkan sesuatu terjadi pada kita, Allah sedang tidak main-main. Waktu Allah mengizinkan sesuatu terjadi pada saudara, Allah sedang membentuk saudara, memproses saudara. Allah sedang membawa hal-hal luar biasa dalam hidup saudara. Mengapa? Karena Dia mau saudara dan saya mendapatkan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, sikap kita adalah optimis dalam menjalani hari. Sikap kita yang ketiga, karena hari ini penting, maka sikap kita yang ketiga adalah bersyukurlah untuk hari ini, ya. Di dalam Mazmur 118 ayat 24 tadi yang kita sudah baca, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Marilah kita bersuka cita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, saudara tidak mungkin kembali ke hari yang kemarin. Saudara pun tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan saudara di hari esok. Satu-satunya hari yang saudara miliki yaitu hari bersukacitalah. Jalanilah hari dengan sukacita. Jalani hari ini dengan ucapan syukur apapun situasinya. Nah, bersyukurlah setiap hari. Pada waktu saudara bangun pagi, bersyukur bahwa hal-hal yang baik sedang Tuhan bawa dalam hidup saudara.
Dan bukan hanya bersyukur untuk hal baik, bersyukur juga bahwa apapun yang bakal terjadi, entah itu kesulitan, entah itu persoalan, entah itu masalah, Allah sedang membungkusnya dengan sebuah hadiah yang luar biasa yang sedang ada Allah bawa dalam hidup saudara. Itu sebabnya kita mesti bersyukur setiap hari, ya. Karena begini Bapak Ibu Saudara, pada waktu setiap kali Allah mengizinkan ujian datang dalam hidup kita, maka Allah sedang membawa kita naik kelas. Pada waktu Allah sedang mengizinkan ujian datang, naik kelas. Ujian datang, naik kelas. Ujian datang, naik kelas. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini, kalau ada ujian yang Tuhan bawa dalam hidup saudara hari ini, itu tandanya saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk naik kelas, untuk naik level, menikmati hal-hal luar biasa dari Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Tuhan mau bawa saudara untuk menikmati hal-hal yang lebih lagi dan lebih lagi, ya. Nah, biasanya kalau kita naik gunung Bapak Ibu Saudara, ya, kalau saudara pernah naik gunung, ya, saya pernah sekali, ya, dengan anak-anak saya di Bali. Kami naik Gunung Batur, ya, jam 2 pagi kami naik. Kemudian wah, itu melelahkan saudara, kan saya tidak biasa Bapak Ibu Saudara, ya, saya tidak biasa, tapi nekat aja, ya. Beberapa anak-anak kami berhenti di tengah jalan karena tidak mampu, tidak sanggup, ya, jam 2 pagi. Tapi kami yang lain terus nekat, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saudara hanya bisa melihat pemandangan yang indah pada waktu saudara ada di atas, ya. Pada waktu kami sampai di puncak, wow, luar biasa. Betapa indahnya menyaksikan matahari terbit di jam 5, jam setengah 6 pagi. Wow, saya mau katakan begitu indah, ya. Tetapi kalau saudara di tengah atau di bawah, wah, saudara tidak bisa lihat yang indah, ya. Saudara mesti sampai di atas. Dengan kata lain, Allah mau bawa saudara naik dari satu level ke level berikutnya, karena Allah menyediakan hal-hal luar biasa bagi saudara. Dan untuk sampai ke sana kan tidak mudah, ya. Ada tantangan demi tantangan, proses ujian dan sebagainya. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini bersyukur, ya, kalau Tuhan kirimkan ujian hari ini dalam hidup saudara, artinya Tuhan mau bawa saudara naik lebih luar biasa, ya. Nah, selain itu bersyukur juga Bapak Ibu. Setiap bangun pagi saya mau saudara bersyukur juga, ya. Bersyukur, berterima kasih untuk napas hidup yang saudara yang Tuhan berikan kepada saudara. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang bangun pagi kemudian tidak bisa lagi menikmati hari. Waktu mereka selesai, Tuhan panggil ulang. Itu sebabnya kalau saudara bangun pagi kemudian masih ada nafasnya, masih hidup, bersyukur, puji Tuhan. Saya beritahu itu mujizat luar biasa, ya. Kalau saudara masih hidup di hari, itu mujizat luar biasa. Dan saya percaya hal-hal yang lain, mujizat-mujizat yang lain, Tuhan sanggup melakukan bagi saudara. Mengapa? Saya mau saudara pikirkan ini, bayangkan kalau setiap malam atau malam ini jam 12 malam ada WA masuk, tagihan dari sorga misalnya, ya. Ada tagihan dari sorga datang kepada saudara, ya. Tagihannya adalah ditulis di sini, tolong bayar nafas atau oksigen yang kamu nikmati hari ini, harus lunas. Kalau tidak lunas, mohon maaf, kamu tidak akan bisa menjalani hari ini, lewat. Nah, bayangkan kalau tagihan ini datang kepada kita tiap malam, ya, berapa banyak yang kita bisa sanggup membayar? Saya mencatat Bapak Ibu Saudara, ya, ada orang yang mencatat seperti ini, ya. Oksigen dan nitrogen itu dibutuhkan manusia, ya. Dan harga oksigen itu kira-kira 25.000 per liter. Kemudian harga nitrogen itu kira-kira 9.500 per liter. Dalam sehari itu manusia menghirup, ya, itu 2.800 liter oksigen, 2.800 liter oksigen dalam sehari. Dan 11.378 liter nitrogen dalam satu hari. Kemudian kalau saudara kalikan 2.800 dikali 25.000, ya, karena 1 liter oksigen itu harganya 25.000, itu sama dengan 72 juta. Kemudian 11.378 dikali 9.850 itu hasilnya 113 juta 191.200 rupiah.
Jadi dengan kata lain, dalam satu hari digabung antara oksigen dan nitrogen itu kita membutuhkan sekitar 185 juta. Nah bayangkan dalam satu hari datang tagihan dari surga, masuk di WA saudara dan bunyi, tolong bayar tagihan hari ini 185 juta untuk oksigen dan nitrogen yang kamu hirup. Kalau tidak bisa membayarnya, mohon maaf, kamu tidak bisa hidup besok hari. Nah saya yakin saudara kalau misalnya terjadi seperti ini, wah kita kelabakan, ya. Bahkan manusia yang paling kaya sekalipun tidak bisa membayarnya. Kalau ini dihitung dengan berapa lama saudara hidup, dan ini hanya oksigen dan nitrogen. Bagaimana dengan hal yang lain? Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada waktu saudara bangun pagi, ya, dan masih bisa bernapas, mengucap syukurlah, karena itu mujizat luar biasa. Saudara tidak perlu bayar. Jadi dalam menyikapi hari ini saya mendorong saudara, ya, belajar bersyukur, belajar berterima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi saudara. Yang terakhir, karena hari ini penting, maka sikap kita yang terakhir adalah hiduplah dengan bijaksana hari ini. Pemazmur berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur berkata, Tuhan ajar kami supaya kami bisa menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Siapa saudara hari ini, sekali lagi, menentukan apa yang bakal terjadi dengan hidup saudara hari esok. Semua pilihan, keputusan, ya, yang saudara buat hari ini, yang saudara pilih hari ini, respon saudara yang saudara buat hari ini, itu menentukan apa yang bakal terjadi dengan hidup saudara dan apa yang akan saudara dapatkan di hari esok. Seorang berkata seperti ini, Anda bebas memilih apapun, tetapi Anda tidak bisa bebas memilih konsekuensi dari semua pilihan yang Anda buat. Ya, saudara boleh bebas memilih apapun dalam hidup saudara, apa yang mau saudara lakukan. Saudara bebas untuk memilih, ya, mau hidup baik atau hidup kurang ajar. Saudara bebas untuk memilih, ya, mau hidup jujur atau saudara mau menipu. Saudara bebas untuk memilih, ya, mau mengasihi orang atau membenci orang. Saudara bebas untuk memilih, ya, apapun yang saudara mau lakukan, ya, mau curang atau tidak dalam usaha. Saudara bebas memilih selingkuh atau tidak. Saudara bebas memilih berzina atau tidak. Saudara bebas untuk memilih mengasihi atau melukai seseorang. Saudara bebas memilih apapun yang saudara mau lakukan. Tapi ingat, saudara dan saya tidak bisa bebas memilih konsekuensi akibat dari semua pilihan-pilihan yang kita buat. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, nah, tiap hari saya yakin saudara bahwa ada banyak tawaran pilihan yang kadang kita buat setiap hari. Contoh saudara yang punya usaha misalnya, ya, saya menemukan beberapa, ya, misalkan kalau saudara bekerja di proyek pemerintah, ya, atau saudara yang bekerja sebagai supir dan sebagainya, biasanya kalau saudara pergi ke pompa bensin atau ke toko bangunan dan sebagainya, saudara belanja, pemilik toko atau petugas di pompa bensin akan bertanya, Bapak, Ibu, mau nota kosong atau nota yang ada isinya? Nah, itu pencobaan. Nah, banyak kali Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, ya, karena kita pingin supaya mendapatkan kekayaan dengan lebih cepat, kita bermain curang, ya. Kita minta nota kosong, mungkin harganya 500.000, kita tulis 1 juta atau 2 juta, ya, sisanya buat kita, sisanya kantor bayar, kita bayarkan, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, tolong dengarkan, ini sikap, ya. Ini kita bisa memilih apa saja setiap hari, tetapi ingat, kita tidak bisa memilih konsekuensi dari apa yang kita pilih dan apa yang kita lakukan. Ya, konsekuensinya akan kita hadapi. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus berusaha untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat setiap hari untuk hidup kita. Karena apa yang kita lakukan sekali lagi hari ini menentukan hari esok saudara. Saya mendorong saudara hiduplah dengan bijaksana. Saudara mungkin menyengsarakan, saudara mungkin melakukan sesuatu yang membuat hidup orang lain susah. Saudara mungkin senang-senang hari ini di atas penderitaan orang lain. Tapi ingat, ya, ada konsekuensi yang menanti saudara. Setiap pilihan yang kita buat selalu ada konsekuensinya. Mungkin saudara hari ini bersuka cita, ya, saudara senang,
Tapi di sisi yang lain juga tolong dengarkan. Saudara yang mungkin hari ini sedang diizinkan Tuhan melalui tekanan, kesulitan, penderitaan, saya mendorong saudara, buatlah respon yang positif, ya. Buatlah tanggapan yang positif dari setiap kesulitan. Jangan mengeluh, bersyukur. Lebih mendorong diri saudara untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 di sana dikatakan sebab itu ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, saudara, kalau saudara misalnya hari ini saudara bermain-main dengan Tuhan, saudara menyembunyikan dosa, sembunyi dosa, ya. Saudara, saya beritahu saudara, masih ada kesempatan bagi saudara untuk kembali kepada Tuhan. Masih ada kesempatan bagi saudara untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Allah sangat mengasihi saudara. Karena bukti kalau saudara masih hidup hari ini, itu karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Saya mendorong saudara, kalau saudara merasa Tuhan berbicara kepada saudara, ya, untuk kembali kepada Tuhan, untuk meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak berkenan, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan buang-buang waktu saudara, ya. Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir saudara hidup di dunia. Besok saudara tidak ada lagi. Pikirkan ini. Pikirkanlah bahwa hari ini seolah-olah ini hari terakhir saudara hidup di dunia. Besok saudara tidak ada lagi. Marilah buat keputusan yang penting hari ini buat hidup saudara. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya, saya yakin saudara bahwa Tuhan berikan kesempatan bagi kita hidup hari ini. Karena Tuhan mau melakukan hal-hal luar biasa di dalam kehidupan saudara. Tuhan mau memakai saudara dengan luar biasa. Tuhan mau pakai saudara untuk memenangkan banyak orang bagi Tuhan. Justru di dalam situasi-situasi krisis seperti ini, ada banyak orang di sekitar kita yang sedang perlu Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk bisa membawa mereka kepada Allah. Tuhan mempersiapkan saudara untuk bisa mempertemukan Yesus dengan mereka. Tetapi kadang-kadang karena kita hanya fokus pada diri sendiri, kita tidak peduli dengan orang lain sekitar kita. Tolong dengarkan Bapak Ibu saudara. Mungkin saudara sedang satu kantor dengan seseorang, satu ruangan dengan seseorang, dan orang ini sedang bergumul. Tuhan, kirimkan seseorang supaya saya bisa dipulihkan. Kirimkan seseorang, rumah tangga saya bercerai. Kirimkan seseorang supaya saya bisa keluar dari persoalan. Dan Tuhan tempatkan saudara satu kantor, satu ruangan dengan orang tersebut, di mana Tuhan mempersiapkan saudara supaya saudara bisa menjadi jawaban. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu memikirkan diri sendiri, kita tidak peduli. Saya mendorong saudara, mungkin saudara sebagai mahasiswa, ada seorang teman saudara yang duduk satu bangku dengan saudara yang berumur, Tuhan, aku ingin lepas dari narkoba. Aku sudah bosan hidup seperti ini. Aku ingin hidup lebih baik. Dan Tuhan mempersiapkan saudara supaya saudara menjadi jawaban bagi orang ini. Tapi kadang-kadang karena kita terlalu egois, mementingkan diri sendiri, kita tidak peduli dengan orang itu. Saya mendorong Bapak Ibu saudara hari ini, ya, hiduplah dengan bijaksana hari ini. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup saudara. Jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi saudara. Hiduplah seolah-olah ini hari terakhir saudara hidup di dunia. Lakukanlah yang terbaik, berikanlah yang terbaik yang bisa saudara berikan bagi orang-orang di sekitar saudara, bagi Tuhan, bagi gereja. Lakukan yang terbaik. Dan hal yang lain, saya juga mau mendorong saudara, bagi saudara yang belum percaya kepada Kristus, yang belum pernah membuat keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya beritahu saudara, mungkin, saya tidak tahu, tapi mungkin hari ini hari terakhir saudara hidup ini. Saya mendorong saudara, memberikan kesempatan bagi saudara. Mari, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Alkitab mencatat tidak seorang pun sampai ke surga jika tidak melalui Kristus. Saya mengutip apa yang ditulis oleh Pariporen. Dia berkata, banyak orang berkata, oh saya sudah baik, hidup saya sudah baik, saya sudah melakukan ini dan itu dan sebagainya.
Pak Rick Warren berkata, good is not enough without Jesus. Baik tidak cukup jika tanpa Yesus. Saudara dan saya, kita semua perlu Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup kita masing-masing. Mari saya mendorong Bapak Ibu Saudara, hiduplah hari ini dengan bijaksana. Dan saya menutup, saya diberkati dengan pernyataan kalimat dari almarhum Bapak Tuce Manungga pada waktu diwawancarai oleh Bapak Pendeta Paulus. Salah satu kalimat yang dia berkata seperti ini, saya berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan sampai selesai. Tidak ada jalan mundur, no turning back. Saya tetap setia sampai pada akhirnya. Dan saya mendorong saudara, hiduplah dengan bijaksana hari ini, dan buatlah keputusan setiap hari untuk tetap setia kepada Allah sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Ya, ingat, kita tidak bisa mengubah hari kemarin. Kita juga tidak tahu apakah kita masih ada hari esok atau tidak. Karena hari esok adalah sebuah misteri buat kita. Satu-satunya hari yang kita miliki hanya hari ini. Jadi saya mendorong saudara, ya, kalau hari ini Tuhan berbicara kepada saudara untuk kembali kepada Tuhan, jika hari ini Tuhan berbicara kepada saudara untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, jika hari ini Tuhan berbicara kepada saudara untuk meninggalkan dosa, jika hari ini Tuhan berbicara kepada saudara untuk memberi seluruh hidup saudara untuk melayani Tuhan, jika hari ini Tuhan berbicara kepada saudara, ya, untuk mengampuni seseorang, maka saya menantang saudara, lakukan ini. Pikirkanlah hari ini seolah-olah ini hari terakhir saudara hidup di bumi. Mari tanda tangan di dada saudara. Saya berdoa bagi semua saudara dimanapun saudara berada. Bapa di surga berkati setiap kami. Kami tahu setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membeli nafas kehidupan, untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia. Kami tidak layak, tapi Tuhan memberikannya bagi kami. Aku berdoa buat setiap kami, supaya kami menghargai setiap hari-hari yang kami jalani, supaya kami hidup dengan bijaksana. Jika hari ini Tuhan berbicara secara khusus buat kami untuk melakukan sesuatu bagi Allah, jika hari ini Tuhan berbicara kepada kami untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, jika hari ini Tuhan berbicara kepada kami untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berharga, tolong kami untuk melakukannya. Tolong kami untuk berpikir bahwa hari ini seolah hari terakhir kami hidup di bumi. Kami tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk pakai kami dengan luar biasa. Berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Berkat Allah dilimpahkan, sukacita Tuhan mengalir. Tolong mereka supaya mereka terus bertumbuh dalam iman dan tetap percaya kepada Kristus, setia sampai pada akhirnya, sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan Shalom. Kita akan memberi persembahan, dan doa persembahan akan dibawakan oleh Bapak Melki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan masih beri bagi kami Tuhan. Di musim yang berat ini Tuhan, mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Menjadi satu kekuatan di mana kami akan melewati musim demi musim Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sampai detik ini Tuhan kami berdiri Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Kami tahu itu karena kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan.
Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Engkau tetap memberkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami akan memberi persembahan kami. Amin. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan berupa perpuluhan, misi dan pembangunan, bisa memberi persembahan melalui transfer ke rekening gereja, melalui aplikasi Kris, atau bisa diantar langsung ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Saya mempersilakan Bapak Gembala, Pendeta Charles Besi, untuk tangan doa. Tidak menimpa aku, kiranya, haleluya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada
dan menjawab doaku. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, ini doa kami. Bahwa berkat, perkenanan, perlindungan, penyertaan-Mu, pembelaanmu, pengurapanmu menyertai kami selalu Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri, kami tidak bisa melangkah sendiri, kami butuh Engkau di hidup kami. Terima kasih atas pembelaan pertolongan Tuhan selama minggu di belakang kami Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan minggu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus berkati semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun berada. Jemaat Sitri Pemulihan dan semua keluarga Allah Sitri Pemulihan Kupang dimanapun berada. Di dalam nama Yesus berkat, perkenanan, pertolongan, pembelaan, kesembuhan dari Tuhan bagi umat-Mu. Jika ada yang sedang sakit, terbaring lemah, dimanapun berada, di rumah sakit, di rumah atau dimanapun berada, pemulihan, kesembuhan, pertolongan dari Tuhan datang atas umat-Mu saat ini Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada di antara kami yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini dan mendengar tentang nama Yesus, dan ingin mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup, masa depan, hatinya kepada Yesus, maka hari ini Tuhan mari masuk di hatinya. Jadi Tuhan, jadi Raja, masuk di hidupnya, bertahta, jadi juru selamat bagi dia. Dan biarlah keselamatan kekal dia terima hanya di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan menjadi saluran berkat firman Allah bagi kami semua. Engkau memberkati hamba-Mu dimanapun dia berada, pelayanannya, rumah tangganya. Di dalam nama Yesus Allah terus pakai berkati, dan melalui kehidupannya Injil diberitakan, banyak jiwa diselamatkan. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan kota kami, kota Kupang. Bapa, pemulihan atas kota kami, pengampunan atas kota kami, keselamatan atas kota kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dengan merebaknya wabah virus corona di kota kami butuh belas kasihan Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Tolong kota kami Bapa. Berkati kota kami, berkati pemimpin-pemimpin kota ini Tuhan. Berkati pemimpin provinsi ini Bapak Gubernur, Wakil dan seluruh jajarannya. Berkati pemimpin bangsa ini Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya. Diberkati Tuhan, diberikan hikmat kekuatan dari Tuhan untuk menolong bangsa ini melewati musim yang berat ini dan tetap berdiri teguh karena Tuhan yang menolong. Kami berdoa buat TNI, Polri, tenaga kesehatan medis yang berada di garis depan tim Satgas COVID-19 dimanapun berada. Allah memberkati, Allah mengurapi, Allah menyertai mereka. Kami terus membawa gereja kami Sitri Pemulihan Kupang ke dalam tangan-Mu. Berkati gereja kami Tuhan, dengan segala program pelayanan, dengan segala kebutuhan, dengan segala pergumulan, dengan segala doa-doa yang naik kepadamu. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Gereja ini milik-Mu Tuhan, dan Engkau yang akan memberkati gereja-Mu, menolong gereja-Mu dalam segala kebutuhannya, kebutuhan sewa gedung, kebutuhan pembangunan, kebutuhan pembayaran tanah gereja, dan segala program pelayanan yang ada di gereja. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, kami menyatukan hati, meminta perkenanan pertolongan Tuhan. Jika Tuhan berkenan tanggal 7 Maret, kami akan melakukan ibadah onsite di gereja yang disertai juga dengan perjamuan yang kudus. Kami meminta berkat Tuhan, perkenanan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami meminta di dalam nama Yesus segala persiapan Tuhan ambil alih, segala pelayanan Tuhan ambil alih. Berkati semua jemaat sehingga bersama-sama dengan kerinduan berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan, kami akan berkumpul di gereja Tuhan tanggal 7 Maret dan kami bersama-sama beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terus berkati umat-Mu
yang dengan setia menabur bagi pelayanan melalui janji-janji iman, melalui korban-korban, melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan. Di dalam nama Yesus, Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda. Umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dimanapun engkau berada, kedangkan tanganmu, pandang kepada Yesus dan terima berkat Allah. Allah mengerahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dan memberi kita damai sejahteranya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keturunan anak-anak dan cucu-cucumu yang kau diberkati. Diberkatilah lumbungmu, diberkatilah sawahmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah hidupmu. Diberkatilah kios, toko dagangan, bisnis, profesi, karir, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah pendidikan, cita-cita dan masa depanmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan jiwamu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi menyertai, melingkupi dan memeluk engkau dimanapun engkau berada. Di dalam persekutuan, pengurapan, penghiburan, pengajaran, kuasa Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. 1, 2, 3. Salam. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya Pendeta Charles Besi, Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang, mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Doa saya semua Bapak Ibu Saudara ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih yang tulus kepada semua jemaat keluarga Allah, tubuh Kristus, Sitri Pemulihan Kupang dimanapun berada, yang dengan begitu mengasihi mendukung kami keluarga gembala yang baru saja melewati musim yang berat dengan meninggalnya orang tua kami. Terima kasih untuk semua doa, terima kasih untuk semua dukungan dalam bentuk apapun. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang begitu mengasihi kami dan berdiri bersama kami dalam musim duka cita yang kami baru saja lewati. Terima kasih untuk semua jemaat yang mendukung dan terus mendoakan pertumbuhan dan perkembangan gereja kita Sitri Pemulihan Kupang. Terus dukung dan doakan program gereja, program pelayanan. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada sesuatu yang menghalanginya, maka dalam berkat perkenanan Tuhan tanggal 7 Maret, minggu pertama bulan Maret, kita akan kembali beribadah on-site di gereja Sitri Pemulihan Kupang yang juga dilaksanakan atau disertai dengan perjamuan yang kudus. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara, mari beribadah bersama di rumah Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah melayani firman Allah. Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada dalam segala pelayanan. Terus dipakai Tuhan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan terus berdoa dan terus menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan dimanapun kita berada, sehingga bersama-sama dengan pemerintah kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di kota kita, Kota Kupang. Tetap menjaga kesehatan. Jika ada pengumuman-pengumuman penting dari gereja akan disampaikan melalui WA Grup Jemaat Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Salam. Sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalam
siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihak, siapa lawan?